Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa orang lain mengambil keputusan yang, bagi kita, tampak aneh soal uang? Seseorang menjual sahamnya tepat sebelum nilainya meroket. Orang lain membeli rumah di saat harga sedang tinggi-tingginya. Ada pula yang menabung begitu banyak, sampai-sampai lupa menikmati hidupnya sendiri. Kita sering melihatnya dari luar dan berpikir, kenapa sih dia melakukan itu? Tapi buku ini, The Psychology of Money, memulai dengan satu kalimat yang sederhana namun sangat dalam, tak seorang pun gila. Setiap keputusan finansial, setiap langkah ekonomi yang kita ambil, selalu lahir dari pengalaman hidup yang berbeda-beda. Bagi seseorang yang tumbuh di masa kelimpahan, uang terasa seperti udara selalu ada, tidak perlu dikhawatirkan. Namun bagi mereka yang pernah hidup dalam kekurangan, setiap rupiah terasa sangat berharga. Setiap pengeluaran menimbulkan rasa takut akan kehilangan. Itulah mengapa dua orang bisa melihat hal yang sama persis, tapi bereaksi dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu melihatnya sebagai peluang, yang lain melihatnya sebagai risiko. Yang satu berani mengambil langkah, yang lain memilih untuk berhati-hati. Dan tidak ada yang salah dari keduanya. Mereka hanya sedang menapaki jalan yang berbeda, dengan peta pengalaman yang mereka miliki sejak dulu. Bayangkan ada dua anak kecil yang tumbuh di dua rumah yang berbeda. Yang pertama, setiap malam mendengar orang tuanya bertengkar karena masalah uang. Yang kedua, melihat ayah dan ibunya hidup makmur, sering berlibur, dan tidak pernah kekurangan apapun. Ketika mereka berdua dewasa, anak yang pertama mungkin akan menabung dengan cemas takut masa depan akan mengulang masa lalunya yang sulit. Sementara itu, anak yang kedua mungkin lebih bebas dalam membelanjakan uangnya, karena ia tidak pernah tahu rasanya kehilangan. Apakah salah satu dari mereka gila? Tentu tidak. Keduanya hanya melihat uang dari kacamata masa kecil mereka. Morgan Housel, sang penulis, mengingatkan kita, keputusan finansial tidak hanya soal logika dan angka, tapi lebih banyak soal emosi, kenangan, dan rasa aman yang dibentuk dari waktu ke waktu. Kita tidak hidup berdasarkan teori ekonomi di buku teks. Kita hidup berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Dan itulah yang membuat kita manusia. Maka, ketika kamu melihat seseorang membeli mobil mahal, padahal kamu tahu tabungannya pas-pasan, mungkin yang mereka cari bukanlah sekadar kendaraan. Mungkin mereka sedang mencari rasa dihargai yang tidak pernah mereka dapatkan. Atau ketika seseorang terus bekerja tanpa henti, padahal hartanya sudah lebih dari cukup, mungkin yang mereka cari bukanlah tambahan uang, melainkan rasa aman yang dulu pernah hilang dari hidupnya. Semua orang punya alasan yang tidak selalu terlihat di permukaan, dan memahami hal itu akan membuat kita lebih bijak, lebih berempati terhadap pilihan orang lain dan juga terhadap diri kita sendiri. Satu hal yang sering kita lupakan adalah, kita semua sedang memainkan permainan yang berbeda. Kamu mungkin bermain untuk mencapai kebebasan finansial, sementara orang lain bermain untuk mendapatkan pengakuan sosial, dan ada lagi yang bermain hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Ketika tujuannya berbeda, strateginya pun tidak akan pernah sama. Dan memaksa semua orang untuk berpikir seperti kita adalah kesalahan terbesar dalam memahami uang. Uang, pada akhirnya, adalah cermin dari siapa diri kita. Ia memperlihatkan ketakutan kita, kebutuhan terdalam kita, dan apa yang sebenarnya kita hargai dalam hidup. Maka, sebelum kita cepat-cepat menilai seseorang dari caranya menggunakan uang, coba tanyakan pada diri sendiri, pelajaran hidup apa yang pernah dia alami. Karena mungkin, di dunia mereka, keputusan itu adalah satu-satunya yang paling masuk akal. Morgan Housel menulis, tidak ada yang gila. Ada yang beruntung, ada yang sial, tapi semua orang bertindak sesuai dengan pengalaman mereka sendiri dengan uang. Kalimat itu mengajarkan kita sebuah kerendahan hati, bahwa kita tidak selalu benar, bahwa memahami manusia ternyata jauh lebih penting daripada sekadar menghitung angka. Jadi, jika saat ini kamu sedang memikirkan tentang uang, tentang keputusan yang mungkin kamu sesali, atau tentang orang yang kamu nilai terlalu boros atau terlalu pelit, ingatlah, setiap orang sedang berjuang dengan caranya sendiri. Uang bukan hanya alat tukar. Ia adalah cermin psikologi kita. Dan memahami uang berarti memulai perjalanan untuk memahami diri sendiri. Tak seorang pun gila, kita semua hanya sedang mencoba merasa aman di dunia yang penuh ketidakpastian ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.